Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam suara penggembalaan dengan tema Ketika Badai Mengamuk. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saudara, saya dikejutkan oleh beberapa anak Tuhan yang saya kenal berpulang karena sakit COVID. Hal ini mengingatkan saya bahwa memang penderitaan atau wabah COVID ini dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk orang-orang percaya. Saudara-saudara, memang betul bahwa selama kita hidup di dunia, tidak mungkin kita akan selalu dalam keadaan baik. Kita dapat menghadapi berbagai macam permasalahan. Kadang kita siap menghadapinya, namun kadang kita juga tidak siap menghadapinya. Apalagi masalah yang mendadak terjadi dalam hidup kita, atau di luar perkiraan kita, ataupun di luar kontrol kita. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Saat itu badai tiba-tiba mengamuk. Sekalipun di antara mereka ada yang pernah bekerja sebagai nelayan dan tidak asing dengan namanya badai. Namun kali ini mereka benar-benar panik. Di saat badai itu Yesus ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini realitas bahwa sekalipun Allah hadir dalam hidup kita, tidak serta-merta bahwa kita bebas dari masalah. Masalah yang datang dalam hidup kita bisa membuat kita panik, shock, dan tidak tahu saya harus bagaimana. Perasaan kaget, panik, merasa tidak siap, dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi adalah reaksi yang wajar. Ini adalah reaksi dalam kita menghadapi pergumulan. Kira-kira masalah apa saja yang dapat membuat seseorang itu panik, kaget, dan tidak siap rasanya menghadapi masalahnya? Misalnya ketika kita tahu ada anggota keluarga yang sakit, PHK, omset turun drastis, orang yang dikasih dipanggil Tuhan, adaptasi di tempat baru, dihianati, dikecewakan, disalahpahami, direndahkan, dianggap tidak penting, dan lain sebagainya. Setiap kita memiliki masalah yang berbeda. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang di luar dari kendali kita, seperti yang dialami oleh para murid. Namun yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan pergumulan tersebut. Saudara-saudara, Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak mungkin meninggalkan kita. Allah senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu kita perlu percaya dan berpegang padanya. Dalam kisah ini, Tuhan juga menunjukkan kepada murid-murid bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Bahwa Dia Allah yang menyertai. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus dalam ketakutan dan kepanikan. Karena waktu itu Yesus menghardik dan itu berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga badai itu reda dan gelombang dahsyat itu teduh kembali. Ini merupakan peristiwa yang langka, karena biasanya badai dan gelombang itu reda secara perlahan. Tetapi karena Sang Pencipta yang meredakan badai itu, maka sangat cepat sekali reda. Apalagi badai di Galilea itu terkenal sangat dahsyat. Namun suara Sang Pencipta menenangkan badai itu seketika. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam. Ia berkuasa atas ciptaannya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah juga berkuasa atas hidup kita. Allah juga sanggup memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Sekalipun pandemik ini menjadi sebuah misteri,
karena tidak tahu kapan berakhir. Namun yang pasti adalah penyertaan dan kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Allah menyertai kita melewati masa-masa sulit. Kiranya kita tetap merasakan kuasa dan penyertaan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya kita diberikan kepekaan untuk dapat menjalani pergumulan hidup dengan tetap percaya kepada penyertaan dan kuasa Allah. Saya akan menutup dengan membacakan sebuah lirik dari Edward Chen. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kiranya kita tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan beserta kita.